Selamat datang di Makna Film. Kali ini kita akan membahas film yang bertemakan tentang hacker. Di mana film ini menceritakan seorang yang meretas sistem negara Amerika hingga menimbulkan kekacauan di antara warganya. Lalu adakah orang yang bisa menghentikannya? Daripada bertanya-tanya, lebih baik kita langsung masuk ke alur ceritanya. Check it out. Cerita bermula dari sepasang pemuda yang sedang saling bertiupan di dalam mobil yang tiba-tiba suasana indah dihancurkan total karena datangnya seorang ayah dari Mbak cantik ini. Yang ternyata Mbak cantik ini adalah anak dari John McClane, seorang detektif polisi dari New York. Cerita berlanjut saat Bapak John masuk mobil dan menerima panggilan telepon dari Bapak Slavino selaku atasannya. Secara singkat isi panggilan tersebut adalah Slavino memberikan perintah untuk menjemput seorang pemuda. Pemuda itu bernama Matteo Farrell. Sesampainya di markas Mas Farrell, nah disinilah bermulanya kejadian menegangkan yang dialami Bapak John dan Farrell karena tanpa aba-aba mereka diserang dengan brutal yang hampir membuat mereka masuk surga. Masih dalam misi penjemputan, perjalanan sang detektif pun tidak seindah jalan menuju pelaminan. Faktanya, kejadian serupa tak lagi sama, membuat mereka dan semua pengguna jalan pusing dan bertanya-tanya ada apa. Dan ternyata ini adalah ulah seorang babang tampan, Thomas Gabriel. Ini orangnya, di mana dia adalah mantan analis keamanan pemerintah. Dia merencanakan serangan besar terhadap infrastruktur Amerika Serikat dengan menggunakan serangan siber yang mengacaukan suasana kota. Thomas, we had a problem in New Jersey. What's with all the guns? Begin stage 1. We're under attack. Oke. Seperti badai telah berlalu, mereka selamat namun belum begitu tenang, belum juga sempat makan masakan Padang. Sementara itu, di pusat pemerintahan keamanan, semua petugas sibuk dengan masing-masing urusan untuk menemukan hacker yang membuat kekacauan. Dengan cepat malam hari telah berganti pagi dan cerita yang sebenarnya pun telah dimulai, kekacauan yang sesungguhnya pun terjadi. Let's get him outside for a little fresh. Thomas Gabriel, babang tampan dengan suatu tujuan, mengatur serangan dengan meretas sistem keamanan untuk membuat celaka sang detektif dan Farrell. Di sisi lain, pimpinan pusat keamanan menyadari adanya serangan pada sistem mereka. Sementara di tengah kekacauan yang dibuatnya, babang tampan terus melakukan penyerangan. Hampir semua sistem kota dikuasainya dan membuat penduduk kota panik ketakutan. Terus mengancam, bahkan terus menyerang detektif dan Farrell secara habis-habisan. Enggak tanggung-tanggung. Penyerangan ini sungguh benar-benar membuat mereka kelaparan. Enggak cukup sampai segitu dan enggak cukup sampai di situ. Serangan terhadap keduanya masih terus berlanjut. Edian. Penyerangan tidak berhenti karena misi yang belum ku ketahui dan pejuang kita yang dianggap mati membuat babang tampan melanjutkan sasaran yang sudah ditargetkan. Aksi pencurian pun dimulai. Server data untuk dikuasai. Sebenarnya aku juga nggak ngerti apa sebenarnya fungsi dari alat ini. Kedua pejuang kita yang berhias darah
terus maju tanpa menyerah, berjuang sesuai tanggung jawab, pantang mundur atau lenyap, hidup bebas mati keras. Pertama kita diperlihatkan Mbak cantik dalam mobil, sekarang tante seksi yang berwajah tengil berpamitan tugas dengan gaya yang unyil. Suasana kota semakin kacau, para petinggi negara pun risau, dan mari kawan, kita sedikit slow. It took FEMA 5 days. DC Metro, this is the FBI requesting you to clear. Baru saja mau seruput kopi, udah dibikin panik lagi. Ayo coba tenang kawan, mari kita usahakan. Pantang menyerah, terus berjuang, terus bekerja, terus berusaha, dan hasilnya This is sad. After 30 years. sepertinya itu si tante seksi. Ternyata dia sudah lebih dulu tiba di lokasi infrastruktur penting yang mengelola sistem energi di wilayah Amerika Serikat, di mana tempat ini menjadi salah satu target utama dalam rencana Virsel Babang Tampan yang tujuannya untuk melumpuhkan sistem kritis negara. Sementara itu, dua pejuang kita sedang dalam perjalanan menuju pusat kendali Middleton. Sepertinya mereka dalam suasana santai mulai mengobrol dari hati ke hati. What's the matter with you? You can't do this shit. Get shot at. There's nobody else to do it right now, that's why. Setibanya mereka di lokasi, dia keluar mobil untuk memastikan keadaan, memahami situasi sebelum ambil tindakan. Dengan berjalan pelan, sang detektif melangkah dengan masuk ke dalam dan diikuti Farel dari belakang. Kawan tante seksi yang menyadari kehadiran sang detektif dan Farel pun di sini segera ambil tindakan untuk melindungi keamanan kerja tante seksi. Namun sekali lagi, dengan ketenangan sang detektif ini, musuh pun berhasil diusir pergi. Right, kid. Oh. Pak detektif pun berhasil membuat tante berhenti bekerja dan meminta Farel menggagalkan misinya, tapi ternyata itu hanya sementara. Tante pun membalik keadaan, membuat Pak detektif kewalahan, balik tidak karuan. Namun Pak detektif yang bermental pejuang terus bangun dan melawan, sehingga membuat tante kelelahan. Hand off the gun. Hands up. Let's go, kid. You're up. Oh my god, ternyata tante ini cukup kuat. Dia kembali bangun dengan cepat dan menendang Pak detektif hingga rungkat. Farel yang sangat ketakutan, dia berdiri mencoba melawan, tetapi bagi tante, Farel bukanlah lawan yang sepadan. Terbukti hanya dengan satu gerakan, tante hampir membuat Farel kehilangan tangan. Okay. Okay. Sementara itu di lain tempat, kita di sini dapat melihat Pak detektif yang hampir rungkat mencoba bangun lagi. Suasana menjadi kacau dan menegangkan. Faktanya Pak detektif membalas tante dengan cara yang tak terduga. Namun bukan tante namanya kalau dia kalah begitu saja. Keributan di antara mereka masih terus berlanjut. Sampai akhirnya tante pun jatuh ke laut. Kembali ke misi penyelamatan, Farel berusaha memulihkan program, namun musuh yang dihadapinya bukanlah lawan sembarangan. Ketika Farel tertawa dengan mengirim pesan ejekan, ya, ternyata itu telepon dari Babang Tampan yang menanyakan kepada tante seksi apa yang sedang terjadi. Dan betapa terkejutnya dia bahwa suara itu bukanlah suara tante, melainkan suara Pak detektif yang sudah dikenalnya. My, talking to anybody for a really long time. Dan sebagai seorang pejuang yang baik hati, Pak detektif pun memberitahu Babang Tampan bahwa tante sedang berada di bawah terowongan lift dengan sebuah mobil yang menimpanya. Dan ekspresi wajah yang seolah mau menangis, dan terlihat dia juga tak berkumis, tapi ekspresi marahnya sangat bengis. Yes. Who I am. Attention on you.
Dengan kondisi yang masih marah, Babang Tampan memberi perintah agar anak buahnya mengalirkan semua kubik gas alam yang ada di saluran pipa ke pangkalan di mana Pak Detektif dan Farel berada dengan tujuan untuk menghancurkan mereka. 3 cubic foot of natural gas in the pipeline, so that's Di tempat itu, Pak Detektif meminta Farel untuk menghubungi Bowman dan memberitahukan kepadanya siapa dalang pembuat kekacauan. Ya, Bowman ini adalah agen FBI yang bekerja sama dengan Pak Detektif dalam membantu melacak aksi teroris dunia maya yang dilakukan Babang Tampan. Please, Barnaby was pushing for a total overhaul, but they wouldn't listen. Di tengah percakapan antara Pak Detektif dengan Bowman, Farel yang sedang berusaha memperbaiki program-programnya tiba-tiba mengatakan terjadi masalah yang cukup serius. Setelah beberapa saat kemudian muncul luapan api dari depan yang jika disaksikan itu lebih mirip dengan api panggangan. Tentu api yang siap memanggang mereka jika terlambat menghindarinya. They're sending the flashing arrows? That's not good. Oh, that's Mereka pun berlari kebingungan mencari tempat untuk perlindungan dan benar saja terjadilah ledakan hingga membuat tempat itu berantakan. Babang Tampan merasa berhasil bahwa musuhnya telah tersingkir, tapi buat Pak Detektif dan Farel, jika mereka selamat itu bukan hal yang mustahil. Seingat saya, mereka belum sempat makan dan mereka itu pasti kelaparan. Oke, lanjut ke ceritanya. Pak Detektif meminta kepada Farel agar dipertemukan dengan seorang yang bisa membantu mereka meraih kemenangan. Nggak tahu siapa seorang yang akan ditemui Pak Detektif, namun Farel mengajak Pak Detektif untuk menemui Warlock yang lokasinya dekat dengan mereka. Dan dengan semangat, Farel terus meyakinkan Pak Detektif untuk menemui seseorang yang diyakini Farel bisa membantu mereka. Listen, we should go see him. Who? just stick it in the round thing. What round? Sesampainya di tempat tujuan, Farel pun mengetuk pintu dan disinilah mereka menemukan informasi tentang Babang Tampan alias Thomas Gabriel. They say we'll take it under advisement. Babang Tampan menyandra putri Pak Detektif sebagai senjata yang bisa melumpuhkan. Sebagai seorang ayah, tentu Pak Detektif akan melakukan apa saja untuk melindungi putrinya. Come on, say something funny. Dalam perjalanan menyelamatkan putrinya, Pak Detektif meminta Farel menghubungi Bowman. Tapi sayang kali ini, usaha mereka gagal. Bukan gagal total, Pak Detektif dan Farel sampai di markas Babang Tampan. Dengan penuh kehati-hatian, mereka masuk ke dalam, tetap berusaha tenang, mencari jalan menuju kemenangan. Pak Detektif mengambil kunci untuk persiapan jika diperlukan. Keep your voice down. Dengan sikapnya yang tenang, Pak Detektif terus berjalan menuju tempat yang dimana putrinya ditahan. Farel yang membantunya pun ikut ditahan. Jelas ini akan sangat menyulitkan bagi Pak Detektif. Dengan tubuh berdarah, Pak Detektif tidak ingin menyerah. Namun situasi ini sungguh menyulitkan. Bagaimana tidak? Karena putrinya yang tertahan Babang Tampan. Tidak peduli seberat apapun kondisi, serumit apapun situasi, penyelamatan putri tercinta, itu yang pasti. Perjuangan seorang ayah, meski harus bersusah payah, tak peduli darah, apalagi cuma lelah. Dalam keadaan yang semakin sulit, dia tetap meneriakkan semangatnya dan bangkit. Perjuangan ayah pun belum selesai. Masih di antara hidup dan mati. Detak jantung seakan berhenti demi membawa pulang sang putri. Dan akhirnya tangis bahagia mewarnai keluarga ini. Cie lah. Fred lah.